Oke, kok selamat malam. Kok minta tanggapannya dong kok. Ini kan masih viral ya kok. Melihat kejadian perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Rasman dan juga dengan anaknya itu seperti apa sih kok? Mungkin dari pandangan Koko sendiri sebagai ahli tarot. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Kita akan membuka kartu tarot Nikita Mirzani, Rasman dan anaknya ya. Sebenarnya seperti apa yang terjadi saat ini? Sebenarnya di sini sama-sama berambisi ya. Karena dilihat dari tarot di sini sama-sama mempertahankan pamor. Nah, ini hati-hati buat mereka bertiga nih. Karena apapun yang mereka lakukan ini selalu dipantau oleh netizen. Nah, jadi apa yang terjadi untuk saat ini, kalau memang itu benar-benar terjadi, ya masing-masing harus bisa membela diri. Melihat anaknya yang tidak betah berada di safe house, di mana safe house itu kan yang kita ketahui merupakan rumah aman ya. Itu dia kabur dengan alasan di sana digabung dengan penderita HIV, orang yang open BO dan orang yang istilahnya tidak sesuai lah dengan kehidupan dia. Itu seperti apa sih sehingga akhirnya dia mendatangi Rasman, dibawalah ke Polres Jakarta Selatan. Tapi setelah Nikita Mirzani mengetahui hal itu langsung ada keributan di Polres Jakarta Selatan. Ya sebenarnya di sini Loli merasa tidak nyaman ya, karena apapun yang dilakukan Loli untuk saat ini sebenarnya pertanggungjawaban antara Loli dengan dirinya. Nah, ini yang membuat Loli ini ibaratnya tidak betah, karena bagaimanapun Loli ini memiliki suatu pemikiran yang positif, yang mana pemikiran ini mendapatkan satu titik kebebasan untuk dirinya. Makanya dia ini mencoba untuk kabur dari sana karena ini bukan lingkungannya. Ya, jadi sebenarnya Loli sendiri di sini menganggap bahwa apa yang sudah dijalani dia ini sebenarnya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, ini kan berarti kan terkait ibu dan anak loh. Ada nggak sih nantinya namanya bekas anak atau bekas ibu? Ya sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini antara Nikita Mirzani dan Loli ini sebenarnya tidak ada perseteruan yang sangat rumit ya. Ini hanya perselisihan salah paham aja. Ini kembali lagi kepada mereka antara anak dan ibu. Nah, ini yang membuat keadaan menjadi kisruh. Sebenarnya mereka ini ya biasa-biasa aja. Berarti dua-duanya anak sama ibu sama-sama bersikeras hati. Ya, karena dua-duanya ini memiliki satu komitmen, di mana komitmen ini yang membuat keadaan menjadi tidak stabil. Makanya antara ibu dan anak ini selalu pro, di mana kontra ini akan selalu terjadi. Ini yang melibatkan banyak orang akhirnya. Pada intinya nantinya akhirnya akan seperti apa? Mereka berdua akan berdamai atau gimana? Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya mereka ini berdamai, mereka ini saling peduli, mereka ini saling rindu. Tapi karena keadaanlah mereka membuat keadaan menjadi tidak stabil. Ya, jadi nanti akhir dari ceritanya nanti kalau dilihat dari tarot di sini, ini akan kembali seperti semula. Tapi kok melihat kan dari sifat karakternya Loli yang keras dan juga melihat dari sifat Nikita Mirzani yang sering marah-marah. Apakah memang keduanya itu saling berbentrokan dan ketika Loli mengeluarkan statement dia tidak ingin sama sekali melihat muka Nikita Mirzani sebagai ibu dan tidak ingin ketemu sehingga dia mendatangi Rasman. Ini sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya Nikita yang salah ya, karena bagaimanapun Nikita yang membentuk karakter anaknya ya, bukan anaknya diciptakan menjadi keras, tidak, tapi karena dia meniru gaya dari orang tuanya, ini yang menjadikan sikap Loli jadi keras ya. Jadi mereka ini sebenarnya memiliki karakter ya antara ibu dan anak sebenarnya sama, makanya sama-sama keegoisan ini yang sering terjadi. Ketika Loli meminta untuk diadopsi oleh Rasman dan kemarin beberapa hari yang lalu Nikita Mirzani mengeluarkan statement dia seperti melepaskan kayak ya udah biarkan saja. Itu apakah mereka merasakan bahwa itu sudah merasa capek atau seperti apa dari sisi Nikita Mirzani? Ya sebenarnya antara Nikita dan Loli ini sama-sama salah ya, karena mereka ini tidak tahu keadaannya. Loli sebagai anak harus mengikuti apa kata orang tua, dan sebenarnya Nikita pun harus bisa naungi anaknya. Nah, ini yang membuat keduanya jadi emosi. Makanya mereka ini antara ibu dan anak seperti orang lain yang selalu baku hantam. Sebenarnya tidak benar ya. Begitu Nikita memberikan perhatian khusus kepada Loli, Loli pun harus menerimanya. Dengan Loli sekarang ditempatkan di rumah sakit Polri, itu jauh daripada yang tempat kemarin yang menurut dia tidak aman. Terus sehingga Nikita Mirzani membiarkan hal itu sehingga sampai saat ini rumornya Nikita Mirzani menjadi tersangka atas dugaan pemukulan terhadap Rasman. Itu tanggapan dari Koko sendiri seperti apa? Ya sebenarnya ini emosi ya, emosi seorang ibu. Sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan Nikita ya, karena bagaimanapun itu anak Nikita, Nikita yang punya hak ya. Orang lain tidak boleh ikut campur. Ini antara Nikita dan Loli.
ya sebenarnya orang lain ini nggak perlu ikut campur, ini harus digarisbawahi ya, karena bagaimanapun ini antara ibu dan anak biarkanlah mereka yang menyelesaikan sendiri, karena tidak akan pernah ada tuntutan, karena tidak akan pernah ada orang tua menuntut anak dan anak menuntut orang tua. Ini harus hati-hati buat orang ketiga ini. Berarti nanti akhirnya mereka bakal bersatu lagi nggak nih kok? Kalau dilihat dari taruh di sini, mereka ini akan bersatu lagi, ya karena memang keadaan lah yang memisahkan mereka untuk saat ini. Karena apa? Mempertahankan egonya mereka. Nah ini yang ibaratnya terlihat dari taruh di sini, mereka akan bersatu lagi. Oke, kesimpulannya dari mereka bertiga siapa yang akan jadi tersangka menurut Anda? Kalau dilihat dari taruh di sini, ini tidak akan ada jadi tersangka, ya karena bagaimanapun ini permasalahan antara ibu dan anak. Ya, di sini hanya orang ketiga yang ingin ikut campur dan mengkisruhkan keadaan. Makanya pesan tarot di sini untuk orang ketiga harus lebih hati-hati, harus tahu bahwa ini antara ibu dan anak. Bagaimanapun biarkan mereka yang menyelesaikan sendiri.